datang dalam iman, bersama janji Tuhan di hadapanmu kini. Ku temukan kasih-Mu yang membawa hatiku kepada Dia yang Kau beri. Setiap langkah yang kami ambil dalam nama-Mu Tuhan, setiap janji yang kami ikat, Kau yang menguatkan. Kasih yang sempurna yang datang dari-Mu, kasih yang sempurna menyatukan kami berdua. Ku datang dalam syukur, menerima kasih-Mu, Dia bersuci ini. Kau satukan hati kami dalam indah rencana-Mu untuk selamanya. Setiap langkah yang kami ambil dalam nama-Mu Tuhan, setiap janji yang kami ikat, Kau yang menguatkan. Kasih yang terangkat, maka kita melaksanakan sungkem pertama. Jadi mohon arti kata sungkem ya, sujud di hadapan orang tua kedua belah pihak, minta izin dan orang tua memberikan berkat bagi yang diberkati pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita memulaikan acara ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan, jikalau di mana pada saat sore hari ini Tuhan kami telah dapat berkumpul di sini, yaitu di mana sebentar lagi kami mau berangkat ke gereja ini untuk melaksanakan yaitu pemberkatan nikah kudus bagi saudara kami Genta dan Lisa. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu pada saat ini kami mengadakan sungkem pengantin kedua belah pihak ini terhadap orang tua, dan orang tua nanti memberikan izin dan memberikan berkat bagi saudara kami yang mendapatkan pemberkatan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami awali ini di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi dari orang tua si dulu lah lebih. Di hadapan-Mu kami berdiri dengan hati yang penuh syukur ini. Kau satukan kami dalam kasih-Mu, menjadi satu keluarga yang baru. Dalam indahnya rencana-Mu, Kau pertemukan dua hati, berjalan dalam pimpinan-Mu, menuju janji yang suci. Dua hati satu dalam Kristus, dalam kasih-Mu kami bersatu.
jadikan kami saksi cintamu yang mengalir dalam setiap langkah. Biar hidup kami memuliakanmu, menjadi terang bagi dunia. Dalam segala musim hidup, Kau tetap Allah yang setia, membimbing kami ke depan dalam kuasa kasih-Mu. Satu dalam iman, satu dalam harapan, satu dalam Tuhan, satu selamanya. bersama dalam suka, bersama dalam duka, kasih-Mu yang berlimpah selamanya. Dalam segala musim hidup, Kau tetap Allah yang setia, membimbing kami ke depan dalam kuasa kasih-Mu. Satu dalam iman, satu dalam harapan, satu dalam Tuhan, satu selamanya. Bersama dalam suka, bersama dalam duka, kasih-Mu yang mengikat selamanya. Segala puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang sembah dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini di rumah saudara kami yang terkasih ini Tuhan. Kami akan menjalankan pemberkatan kudus bagi saudara kami Gianta dan permen kami ini dua dengan Lisa Brubarus ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mulai dari awal sampai akhir acara pemberkatan ini Tuhan Yesus dan Roh Kudus beserta kami semuanya, sehingga selesai acara ini Tuhan tetap memberkati kami dalam jalannya acara ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami jalankan acara kami di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu. Di altar suci ini ku berdiri, menghadap tahta-Mu yang maha kuasa, dengan hati penuh syukur dan kasih, bersama Dia yang Kau pilih untukku. Setiap langkah membawa kami hingga bertemu dalam rencana-Mu. Kini kami datang dalam iman, berserah pada kehendak-Mu. Di hadapan-Mu kami berlutut, Memohon berkat dan pimpinan-Mu. satukan hati dalam janji kudus yang tak tergoyahkan. Di hadapan-Mu kami berjanji, Setia sampai akhir nanti, kasih-Mu yang mempertemukan, kasih-Mu yang mempersatukan. di hadapan-Mu kami berjanji, Hidup dalam kehendak-Mu. Bergandengnya tangan dalam doa, memulai hidup yang baru berdua. Bimbinglah kami dalam
sudah saya sampaikan, itu adalah permintaan dari keluarga. Ya, jadi keluarga sendiri yang memintanya, tidak secara langsung, tetapi Bapak Ibu bisa mengadakan foto, itu tidak mengapa. Ya, puji Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus pada sore yang indah ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga pengantin yang ada, baik keluarga pengantin dari pihak pria yang ada dan pihak wanita yang ada yang sudah hadir pada hari ini, dan bagi tamu undangan yang ada dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, majelis gereja yang ada. Tuhan memberkati kita semua dalam kehadiran kita di sore hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang kepada semua yang hadir pada hari ini dalam rumah Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri. Kita akan menyaksikan kedua pengantin dan keluarga akan masuk di dalam rumah Tuhan. Hari ini di sana Engkau hadir Yesus, bahagia kan kita lalui seiring, maka datang waktu cerahnya. Hari ini bisa kita bersatu, bahagia hati lalui tanpa ada selalu satu. Harus bahagia menyambut hangatnya bertali esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelataran Tuhan untuk menerima pemberkatan pernikahan yang kudus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan, mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kebaikan Tuhan yang sangat ajaib. Mari naikkan syukur pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami sudah sampai di tempat ini Tuhan, satu sama lain, di mana Tuhan sebentar lagi kami mau memulaikan acara ibadah, yaitu ibadah pemberkatan nikah kudus saudara kami Genta dan Lisa. Oleh karena itu Tuhan, kami undang kuasa daripada Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus ambil bagian ya Tuhan dalam ibadah kami ini, agar sungguh-sungguh lewat ibadah kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan yang terlibat di dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini, Tuhan, semuanya Engkau sertai Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar sungguh-sungguh kami dapat melaksanakan sesuai menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Demikian juga mungkin saudara kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan, tibakan mereka dengan selamat, agar kami dapat bersama mereka di mana untuk menyaksikan yaitu berjalannya pemberkatan nikah kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami awali di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Karena perempuan betapa hebat, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari bergerak kasih-Mu yang melampaui dalam pengetahuan. Dia baik dan teramat baik bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Boleh berikan samping kiri, samping kanan, salam. Katakan Tuhan, haleluya. Bergandeng tangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu memenuhi hati dan jiwa kita. Kasih Tuhan yang besar melimpah kehidupan semua. Yesus, Bapa Tuhan
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada sore hari ini, ya, hari yang tentu menjadi hari istimewa, ya, kepada kedua mempelai kita, mempelai pria dan mempelai wanita, ya, karena pada hari ini saudara mereka akan dipersatukan di dalam Tuhan. Demikian juga setelah dipersatukan mereka akan diberkati oleh Tuhan menjadi sebuah keluarga yang tentu, ya, akan hidup dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum kita menyaksikan kedua mempelai ini dipersatukan, ya, maka kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 127, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Judul perikop firman Tuhan di sini adalah berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, khususnya kepada kedua mempelai kita pada hari ini, ya, betul-betul dapat menjadi fondasi yang kuat, ya, bagi perjalanan rumah tangga kalian nanti ke depan. Ya, nah, di dalam pembacaan ini merupakan sebuah nyanyian, ya, karena apa? Karena memang di dalam kitab Mazmur ini, ya, hampir, ya, semua yang ditulis, baik itu Raja Daud yang banyak sekali menulis kitab Mazmur, ya, termasuk juga beberapa penulis lain, dan juga di sini kita lihat ada tulisan daripada Raja Salomo yang merupakan anak dari Raja Daud, ya, dia tuliskan ini dalam bentuk nyanyian ziarah. Kita pikir ini datang ke kuburan Bapak Ibu, ya, tetapi perlu sedikit saya sampaikan, ya, bahwa ziarah di dalam firman Tuhan, ya, itu lebih erat kaitannya mengunjungi bait suci, ya, mengunjungi bait suci. Nah, jadi di dalam zaman perjanjian lama, ya, kita tahu bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku itu bertempat secara berpencar-pencar, ya, bahkan ada yang sampai menyeberang lautan, ya, posisi mereka
sangat berjauhan karena tanah perjanjian itu sangat luas pada masa itu dan dibagi-bagi oleh Yosua ya kepada ke-12 suku ini. Nah, yang kemudian terjadi bahwa ya menurut keputusan Tuhan ya bahwa tempat mereka beribadah khususnya dalam hari raya tertentu ya yang disebutkan di dalam Alkitab itu salah satunya Paskah. Ya, ketika mereka merayakan Paskah ya dan juga ada hari raya Pondok Daun ya. Nah, mereka harus semuanya datang ke satu tempat yaitu Yerusalem. Ya, dan kebetulan di zaman Raja Salomo di Yerusalem ini sudah didirikan bait suci yang dikenal dengan baitnya Salomo. Ya, nah kemudian Bapak Ibu, ketika nanti perayaan itu tiba, maka seluruh ya perwakilan dari 12 suku ini ada beberapa mereka datang ke Yerusalem ya sambil mereka membawa korban-korban yang akan mereka persembahkan ke Yerusalem ya, dan saat itulah ya akan terdengar nyanyian ziarah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu di dalam Alkitab nyanyian ziarah itu pasti berkaitan dengan hari raya orang Israel. Ya, nah di dalam nyanyian ini Salomo ya menyampaikan ya beberapa hal. Ya, kita tahu bahwa Salomo ini yang membangun bait suci. Ya, jadi dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, diberikan hikmat oleh Tuhan khususnya dalam hal bangunan. Ya, dicatat dalam sejarah bahwa bait suci Salomo itu adalah bangunan yang termahal ya yang pernah berdiri di atas bumi ini. Ya, bangunan yang termahal Bapak Ibu, sampai semua dilapisi emas. Ya, bangunannya itu sangat-sangat mahal. Ya, dan Alkitab juga mencatat Raja Salomo ini adalah seorang raja yang terkaya. Ya, dikatakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada lagi orang yang lebih kaya dari dia. Salomo lah satu-satunya raja yang diizinkan oleh Tuhan ada di muka bumi ini menjadi raja yang terkaya. Ya, jadi dengan kekayaannya ini dia membangun bait sucinya Tuhan dengan begitu megah. Ya, nah jadi ya Salomo ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dalam sejarah dicatat bahwa raja-raja dari negeri lain pun datang mendengarkan hikmat daripada Salomo. Ya, tetapi apa yang kita lihat ya ketika Salomo ya menyampaikan ya tentang proses membangun, sekalipun dia seorang raja yang membangun bangunan yang termahal di dunia ini, tetapi dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, Bapak Ibu, memang ya di kemudian hari bangunan Salomo yang megah ini ya pada satu waktu akhirnya dihancurkan oleh seorang raja dari Babel yang dikenal sebagai Raja Nebukadnezar. Bangunan yang sangat mahal ini dihancurkan rata dengan tanah. Ya, nah jadi ya apa yang disampaikan Salomo ini pada akhirnya memang terjadi. Ya, waktu Salomo membangun rumah ini Bapak Ibu, Saudaraku, ya, dia diurapi oleh Tuhan.
Dia dilengkapi dengan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, sehingga bangunan ini boleh berdiri sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Tapi setelah bangunan itu berdiri, ya, sejarah mencatat kerajaan ini terpecah belah menjadi dua. Terpecah menjadi dua. Kenapa? Salomo sendiri di masa tuanya ternyata, ya, dia menyimpang daripada firman Tuhan. Ya. Kemudian setelah kerajaan ini terpecah menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan, kemudian raja-raja yang memerintah pun kemudian tidak ada yang taat kepada Tuhan, apalagi di bagian utara. Yang dari 10 suku itu, raja yang muncul di sana selalu raja yang jahat di mata Tuhan. Kalau di bagian selatannya, 2 suku itu, Yehuda dan Benyamin, itu masih ada beberapa raja yang takut akan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kedua bagian kerajaan ini dibuang, Bapak Ibu. Ya, yang utara dibuang ke Asyur. Ya, kalau di zaman modern ini kita kenal daerah Irak. Ya, yang 2 suku tadi dibuang ke Babel. Babel itu sekarang itulah Iran yang kita dengar perang terus. Jadi cerita Alkitab itu bukan mengada-ngada. Ya, itu adalah tempat-tempat yang memang ada dan pernah terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan lewat firman Tuhan ini, ketika raja-raja yang memerintah di tengah-tengah Israel, mereka mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Akhirnya bangunan yang begitu mahal tadi rata dengan tanah. Bahkan benda-benda mahal yang ada di dalam bait suci itu pun diambil semua, diangkut ke Babel, Bapak Ibu. Ya, sia-sia semua. Ya, sia-sia semua. Kenapa sia-sia? Padahal waktu membangun bait suci ini, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Ya. Ini kuncinya ketika Salomo berdoa, ya. Lebih tepatnya ketika Salomo bermimpi. Ya, Salomo bermimpi, kemudian Tuhan datang, Tuhan tanya. Saking sayangnya Tuhan sama Salomo. Salomo, ya, mintalah apa saja yang engkau mau aku berikan. Ya, Bapak Ibu tahu apa yang diminta. Dia minta hikmat. Ya, dia minta hikmat. Ya, daripada Tuhan. Tetapi ketika kerajaan ini semakin jauh dari Tuhan, akhirnya rumah itu runtuh sia-sia. Ya, saya mengambil lagi satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sana judul perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi kita lihat Yesus yang menyampaikan tentang pondasi rumah. Ya. Tadi Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dan Yesus lebih jelas berkata, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam pembangunan rumah. Ya, pada hari ini tentu ini berbicara tentang rumah tangga. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam pembangunan rumah tangga kita? Ya, tentu kita mau rumah tangga kita itu seperti bangunan bait suci yang didirikan oleh Salomo. Ya, dilapisi oleh emas, itu menggambarkan kemuliaan. Rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, diisi dengan berbagai barang-barang yang berharga, menjadi rumah tangga yang memiliki harga yang mahal di hadapan dunia. Jangan kita gampang dibeli oleh dunia. Ya, rumah tangga kita hancur, kenapa? Kita nggak punya harga di hadapan dunia. Ya, sedikit-sedikit kita sudah bohong. Hanya gara-gara 5.000 perak kita bohong. Kita nggak punya harga di hadapan dunia. Kemudian kita nyanyi, aku anak raja, aku anak raja, aku diberkati, aku diberkati. Gara-gara 5.000 kita bohong. Saudara, harusnya rumah tangga kita itu diisi oleh barang-barang yang mahal. Kita sulit diukur oleh dunia ini. Ya, kita sulit. Tadi bahasa Karona, latar jengkali kalah kita. Eda gampang gak kalah jengkali kita gara-gara 5.000. Ya, saudaraku, kita mau membangun sebuah rumah ya yang mahal. Amin, saudara. Rumah yang mahal. Ya, ini gak berbicara hanya tentang rupiah, saudara. Kita harus punya harga diri. Anak Tuhan itu punya harga diri. Ya. Ketika kita ngomong pun kita tahu kita punya harga diri. Akhirnya kita nggak sembarang ngomong. Ya, orang yang nggak punya harga diri itu sembarang ngomong. Ya, sembarang berantem. Ya. Padahal temannya berantem ini mungkin 10 tingkat di bawah. 10 tingkat di bawah levelnya, itu pun diajaknya berantem. Sedangkan orang tanding tinju saja ditimbang dulu. Kalau dia kelas berat harus lawan kelas berat, kelas ringan dengan kelas ringan. Ini ada anak Tuhan lawannya anak setan, udah nggak level. Ya, firman Tuhan bilang apa? Kalau tampar kanan kasih kiri. Itu maksudnya apa? Kenali siapa lawan saudara itu, nggak level dengan saudara. Anak Tuhan dengan orang dunia itu nggak level. Jangan saudara dikit-dikit emosinya sudah bisa digoyang orang. Ya. Ingat, kita membangun rumah yang mahal. Ya. Kita membangun rumah yang mahal.
isi rumah kita nggak usah kita gembar-gemborkan lewat Facebook. Amin. Amin. Nah, kita ini anak Tuhan ini mahal Bapak Ibu. Ya, kalau saudara setuju katakan amin. Ya, anak Tuhan itu mahal. Ya, bukan berarti jual mahal, enggak. Beda lagi itu. Ya, jual mahal itu kesannya sombong. Ya. Maksudnya mahal ini kita tahu di mana ataupun perkataan apa yang patut kita sampaikan, bahkan kepada orang yang mungkin mengejek saudara. Ya, saudara tahu ini perlu nggak saya tanggapi? Nggak level, saudara. Diam saja. Nanti terganggu pula nanti tensiku, ya kan? Apalagi Giante ini, ya kan? Yang dia pelihara pun sumber tensi, minak, ya, nggak laka jaga du emosi du, bahaya kita. Ya, nah jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, khususnya kepada kedua mempelai, ingat, ya kita membangun rumah yang mahal, tetapi kita membangun harus di atas fondasi yang kuat. Salomo tadi katakan, ya jika bukan Tuhan yang membangun, artinya apa? Libatkan Tuhan. Kalau kita mau membangun rumah tangga yang kuat, yang kokoh, libatkan Tuhan. Nah, Yesus menjelaskan bagaimana kita melibatkan Tuhan. Dengar firman, lakukan. Ya, ada dua macam fondasi yang disampaikan Yesus. Satu dari batu yang kokoh, satu lagi pasir. Kita bisa bayangkan kalau bangun rumah di atas pasir, apalagi di tepi air yang mengalir ataupun laut yang bergelombang. Ya, pasir itu sedikit-sedikit dikikis, akhirnya apa yang di atasnya rubuh. Ya, kalau kita perhatikan, ya, yang batu juga kena pencobaan. Ya, yang dibangun di atas batu kena cobaan. Bahkan mungkin cobaannya kadang lebih kuat. Yang di atas pasir juga kena cobaan. Mungkin cobanya belum kuat, tetapi sudah rubuh. Dan hebatlah kerusakan. Ya, kenapa? Karena dengar firman tapi nggak lakukan. Nah, jadi saya lihat ini dua-dua masuk gereja. Ya, dua-dua dengar firman, tapi yang satu lakukan, yang satu enggak. Firman Tuhan katakan, yang lakukan itu ibarat membangun rumah di atas batu. Datang angin, datang topan, datang gelombang air dan lain sebagainya, rumah itu tetap berdiri. Dicobai dengan penyakit, dicobai dengan kerugian, kehilangan, dicobai dengan berbagai persoalan dalam rumah tangga, tetapi rumah itu tetap kokoh. Ya, yang satu baru dicobai dengan harga cabai sudah bubar. Ya, cuma gara-gara harga dukung nggak kena regana. Bagai oleh pada kita ras, lo nih tahan di bagaina. Kuatakin mereka pendukung dia banyak kita kebaikan bisa kita jabu lalako babi naga bisa itu kita jawab ya. Itu makanya ya membangun rumah ini harus melibatkan Tuhan. Jangan cuma sekedar berwacana, jangan sekedar cuma berencana. Oh nanti kalau sama Mama Biring itu aku, ya kan? Tapi saya yakin nggak beginilah ya. Nggak begitulah si Lisa kan gitu. Tapi jangan sampai, oh kalau sama Mama Biring itu, lihat badannya itu besar kali, namanya aja Giant. Sudah tahu kan Giant kan?
Ada kan filmnya si Giant itu. Akhirnya si Giant ini dirubah jadi bahasa Karo, Gianta. Ya, sebenarnya dari Giant itu artinya apa? Raksasa. Ya, dia badannya besar. Ya, bisa diandalkan kayak gini, pikir bisa kan gitu. Amanlah nanti dapur ngebul terus ini. Ya kan? Tapi dia lupa melibatkan Tuhan. Ya, akhirnya 2 tahun ke depan kena gula si Giant. Ya kan? Enggaknya kita doakan begitu. Ya, maksudnya itu, ya kalau nggak libatkan Tuhan, berbagai cobaan itu kadang mengagetkan kita. Ya, kaget kita. Kita pikir, wah, amanlah nanti aku sama Mama Biring ini. Ya, si Gianta juga pikir, wah, sama Lisa ini nanti pasti tenang hidup ini. Aku dimarahin Mama terus. Mungkin nanti sama si Lisa ini aku dirayu-rayu terus gitu kan. Ya kan? Ya. Ternyata baru nanti 2 bulan ternyata Lisa lebih galak dari mamanya. Waduh. Tapi kalau melibatkan Tuhan, walaupun rencananya pertama, wah nanti ada yang mengimbangi kalau dimarahi mama aku, nanti ada yang meredakan hati. Ternyata kejadian berikut dimarahi mama, ternyata yang diambil ini 2 kali lebih galak. Akhirnya dia berpikir positif. Oh, puji Tuhan. Kalau bapak aja sehat dimarah-marahin mama, berarti aku nanti 2 kali lebih sehat pikirnya. Langsung dapatnya hikmat Tuhan. Ya. Datang badai itu, datang gelombang itu, datang hikmat Tuhan. Gak kaget dia. Ya kan? Gak kaget dia. Demikian juga Lisa, gak kaget dia kalau dia pakai hikmat Tuhan. Hal-hal yang sebelumnya nggak dia duga mungkin terjadi, dia nggak kaget. Ya, kenapa? Hikmat Tuhan. Ya, firman Tuhan hidup di dalam diri mereka. Itulah hikmat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ingat, ya berumah tangga itu bukan kita mencari supaya hidup di Taman Eden. Ya, kita nggak sedang mencari tempat untuk hidup di Taman Eden. Ya, diibaratkan rumah tangga itu kita naik perahu dan kemudian menyeberangi samudra. Ya, menyeberangi samudra. Kita nggak tahu di tengah samudra ini nanti hal-hal yang ya tidak enak mungkin diterima pun itu bisa kita atasi dengan hikmat Tuhan. Ya, bahkan ya padang gurun bisa dirubah oleh Tuhan menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Ya, jadi jangan takut. Ya, ketika ada cobaan itu, mungkin kita perlu waktu sabar. Kadang sabar sebulan, kadang sabar 2 bulan. Bahkan ada orang yang Tuhan izinkan sabarnya sampai 2 tahun. Tapi karena dia sabar, akhirnya Tuhan rubah masalah itu menjadi berkat. Amin, saudaraku. Saya percaya kalau keluarga ini akan melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan ya kedua mempelai ini akan mengucapkan janji. Setelah itu kita akan persatukan mereka di dalam kasih Tuhan, dan kita juga akan berdoa memohon berkat bagi keluarga ini nanti yang akan dipersatukan oleh Tuhan.